Pak, pendapat Anda tentang mengenai kasus Pak Sambo? Pak Sambo dari kepolisian. Iya, Pak. Gini ya, bahwa sebetulnya kasus Sambo ini didasari memang suatu kasus yang betul-betul unik ya, unik berarti ada sebuah pepatah ya, polisi tembak polisi, di rumah polisi, yang menangani polisi ditahan polisi juga. Ini yang sungguh amat sangat memprihatinkan. Tetapi secara secara aktual memang saya sedikit mengikuti kasus Sambo ini. Memang ini berasal dari kasus yang sebetulnya itu sangat sederhana ya, tetapi karena ini menyangkut sebuah institusi yaitu kepolisian, maka Kapolri ini sebagai pimpinan memang harus berhati-hati di dalam menangani kasus ini ya. Artinya karena ini yang tersangkanya juga kebanyakan dari anggota kepolisian, sehingga Pak Sigit sebagai Kapolri ini betul-betul sangat hati-hati karena ini menyangkut institusi. Sebetulnya kasus ini sangat sederhana, tapi karena tadi saya ulangi lagi menyangkut sebuah institusi, maka banyak hal-hal yang harus di tanda petik harus disembunyikan dari masyarakat, sehingga terkesan kasus Sambo ini memang agak lambat ya. Sebenarnya mudah sebetulnya, tapi karena ini yang menyangkut karena sang jenderal tanda petik ya, maka penanganannya agak lambat. Di dalam kasus Sambo ini memang saya lihat memang terjadi pelanggaran HAM yang sangat berat sekali, karena sebuah pembunuhan yang betul-betul direncanakan. Ini sangat berat sekali, dan sebetulnya kalau HAM mau mengambil sikap ya hukuman mati sebetulnya. Tapi karena ada undang-undang KUHP, di sana diatur kalau hukuman pembunuhan berencana itu sampai seumur hidup, 20 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Menurut Anda bagaimana bisa kasus tersebut dapat dikategorikan pelanggaran hak manusia, hak asasi manusia? Ulangi. Menurut Anda bagaimana bisa kasus tersebut dapat dikategorikan bentuk pelanggaran HAM? Kan sudah jelas bahwa kasus Sambo ini memang kan terjadi pembunuhan, dan yang membunuh pun ada, kan begitu, sehingga kasus ini jelas ini masuk pelanggaran HAM yang sangat berat sekali yang dilakukan oleh tanda petik polisi kan begitu, malah sungguh aneh sekali ya gitu Mas. Tapi bagaimana saran Anda agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Itu tidak bisa terulang kembali apabila dari institusi kepolisian ya harus berbenah, artinya ya betul-betul kasus ini harus diusut tuntas, siapapun pelakunya, siapapun orang yang anggota kepolisian yang betul-betul tersangkut di dalam sebuah geng ya, yang namanya geng Sambo itu ya, harus dituntaskan semua, tidak ada tebang pilih, sehingga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua anggota kepolisian untuk selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan, karena di kepolisian itu hukum tertinggi adalah undang-undang, hukum komandannya itu hukum, bukan panglimanya sebetulnya ya. Betul. Terima kasih Pak atas pendapatnya. Bagaimana menurut Ibu tentang pelanggaran HAM dalam hal ini adalah kasus bullying atau perundungan? Kasus bullying atau perundungan itu memang kasus yang harus kita hentikan, karena akan berakibat fatal baik di masyarakat luas, apalagi di
kalangan siswa. Jadi memang harus dihentikan begitu. Menurut Ibu, apa penyebab dari perundungan tersebut? Biasanya kalau pada siswa atau di sekolah-sekolah terjadi pada anak-anak yang mungkin memiliki kekurangan, kemudian anak tersebut tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga memberikan potensi pada mereka-mereka yang agak nakal mungkin untuk membuli atau mengolok-olok atau melakukan perundungan pada siswa tersebut. Jadi ya itu salah satu pemicu terjadinya pembulian. Baik, sekarang menurut Ibu bagaimana upaya penyelesaian kasus tersebut? Untuk menyelesaikan atau paling tidak meminimalisir kasus perundungan, maka untuk para siswa atau siapapun juga harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jadi walaupun kita punya kekurangan, ya kita berusaha untuk jangan rendah diri, tetap memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga tidak menimbulkan orang lain untuk mengolok-olok atau membuli kita atau merendahkan kita. Sekali lagi tingkat percaya diri yang tinggi. Baik, adakah saran Ibu agar kasus ini tidak terulang lagi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita semua harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Tingkatkan kualitas diri kita, tingkatkan berikan sesuatu yang lebih pada diri kita, sehingga kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga tidak ada orang lain yang merendahkan kita. Dan untuk yang mungkin memiliki potensi untuk membuli, ya kita upayakan mungkin sebagai orang tua atau orang yang lebih memiliki potensi untuk mendidik, ya kita berikan pembelajaran agar mereka semua saling menghargai satu sama lain. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Pak, ini bagaimana data-data tentang masalah naik hakim sendiri menurut saya ini tidak baik. Sebabnya menungso itu tidak ada yang betul. Nah, saya harus duduk di musyawarah, jangan sewenang-wenang. Nah, ini bukannya kekerasan, ya juga. Soalnya menungso itu malah tahu yang sempurna. Sing mbak Nabi itu setan. Kita harus benar karo Allah bakal rokok kok dengan setan. Kayak gitu. Nah itu ngamal itu bukannya harus uang toh, ngarano yang salah itu benar, koyo itu kita ini. Nah, itu saya soalnya saya bukan PKL, bukannya 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun enggak bayarannya sebulan. Soalnya kasihan, saya keluarga di dulu ada londo Pak itu dibukuin ada siapa, jangan sampai semenang-menang. Jadi saya tuh bener orang tua tegas. Ayo ibu masalah ini Pancasila, undang-undang Pancasila tidak bisa berubah. Sebab Pancasila satu ketuhanan, dua ketuhanan, persatuan gitu, persatuan kan gitu. Ayo menang keadilan, koncile partai ini gitu. Bang gede menang, jangan gitu. Nanti Allah yang adil bahaya. Anak bukannya itu nggak tenang, mangan daging nggak boleh, minum manis nggak boleh, tidak dibegal, tidak pun boleh. Akhirnya sudah menaruh Allah. Dan gitu. Muka-muka alhamdulillah naik kau bersama segalanya rukun kembali, jangan sampai ada pecah.